Karangan Farm. Kali ini kita sedang berada di kebun timun ya. Nah, kali ini kita akan memanen timun-timun kita yang ke-11. Mungkin ini adalah panen yang terakhir ya, karena memang dilihat di sini tuh udah nggak ada bunganya dan juga tanamannya itu sudah mengering. Kemarin juga sempat kita semprot 1 kali dan juga sempat kita kocor di setelah panen ke-10. Itu ternyata emang sudah nggak bisa memunculkan buah lagi. Nah, yang panen ke-10 kemarin juga kita dapat 5 kilo ya, tapi itu 5 kilo kotor karena ada yang bulat-bulat seperti itu gitu timunnya. Dan sekarang dan kemarin itu harganya itu 4.000 per kilogram yang panen 10 itu. Nah, ini dia ya timun yang akan kita petik. Ukurannya segini dan rata-rata kemarin itu timunnya emang ukurannya segini gitu. Normalnya, yang normal rata-ratanya ukurannya segini. Ini sebenarnya bagus, cukup bagus ya. Lurus dan juga diameternya itu lumayan besar gitu. Nah, 5 kilo yang kemarin itu ada yang seperti ini gitu. Jadi itu dianggap 5 kilo kotor. Oke. Ini juga bagus, ini besar. Nah, ternyata timun yang laku di sini itu timun yang besar-besar seperti ini gitu. Justru malah timun yang masih kecil-kecil gitu, yang ukuran tanggung seperti ini, itu malah di sini nggak begitu laku. Lakunya yang justru besar-besar seperti ini. Nah, tapi saya nanti akan petik semuanya. Yang seperti ini juga akan saya petik. Nah, yang ini memang laku, tapi karena nggak panjang gitu dan ukurannya nanggung, ternyata pembelinya itu banyak yang nggak terlalu suka gitu. Kemarin penjualannya kita hanya di warung-warung sekitar ya, dan tidak dibawa ke pasar ya, karena paling kita panen 5 kilo 7 kilo gitu, hasilnya nggak terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa memanfaatkan space lahan kita. Nah, di sini teman-teman ada tanaman yang kita tanam dalam polybag, tapi yang saya amati bahwasanya ternyata tanaman di dalam polybag seperti ini itu membutuhkan unsur hara yang cukup banyak gitu. Kalau misalkan kita nggak siap pupuknya dengan baik ya, misalkan nutrisinya tidak kita penuhi dengan baik, ya kita akan menemukan tanaman yang seperti ini gitu. Ini perlakuannya juga sama yang di tanah biasa gitu, dengan tanaman yang di polybag, tapi hasilnya itu jauh berbeda gitu dengan perlakuan yang sama. Artinya nutrisi yang berada di polybag ini memang kurang, itu yang pertama, dan tidak bervariatif kemungkinan gitu. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menanam dalam polybag, harus memperhatikan nutrisinya ya. Dan ini satu lagi masih ada. Kita kumpulkan dulu di sini, nanti kita kumpulkan dengan yang lain. Nanti juga kita akan menuju ke kebun yang satunya lagi, yang kebun utamanya. Oke, kita sudah berada di kebun kita yang satunya lagi, dan bisa dilihat ya, tanamannya sudah mengering. Walaupun di sini bisa dilihat di bagian bawahnya tanamannya sudah mengering. Dan setelah saya hitung-hitung, ternyata ini juga sudah hampir 80 hari ya tanamannya gitu. Jadi memang sudah saatnya diganti itu. Nah, di sini ada ya, kita langsung saja petik. Jadi memang umur tanamannya itu sudah tua dan sudah tidak seproduktif yang dulu lagi itu. Meskipun kita semprot, kita berikan pupuk, kalau sudah tua ya masa produktifnya sudah menurun gitu.
Nah ini bagus sekali timunnya ini. Ya, untuk di sebelah sini ada. Ini mengkel-mengkel kalau bahasa di sini nyebutnya. Jadi padat gitu. Ini masih ada. Dan mulai mini-mini ya bentuknya. Mini tapi lurus gitu. Ini ada yang kecil-kecil seperti ini juga. Biarin lah, mungkin karena ini juga udah nggak masuk ke warung ya, karena kecil seperti ini biarkan saja. Di sini juga ini nggak masuk warung karena bentuknya tidak lurus. Justru yang lurus seperti ini malah masuk gitu ya. Bisa dilihat ya, ini kondisi dari bawah kering, sudah kering karena sudah berumur 80 harian. Oke, kita menuju ke sisi yang lain ya. Ini masih ada ini. Yang kemarin kita hitung ada 9, ternyata yang jadi cuma 1. Ya begitulah ya. Karena mungkin masanya itu sudah tua. Walaupun kemarin kita sempat berikan pupuk juga, tetap aja gitu nggak bisa kekejar. Ini terlalu kecil. Nah ini yang kita jadikan bibit belum matang-matang itu. Di sini sudah seluruhnya mati. Yang di bawah itu juga termakan sama serangga gitu. Oke, mungkin kita ke sebelah sini ya, lanjut. Di sebelah sini dulu ternyata masih ada ini, walaupun kecil-kecil ya, nggak apa-apa. Nah teman-teman, setelah kita menanam timun ini itu ya, kita jadi tahu bahwasanya yang pertama, timun itu membutuhkan sumber daya dari energi matahari yang banyak gitu. Jadi timun itu minimal harus terkena sinar matahari itu paling enggak ya minimalnya 5 jam sehari gitu. Jadi harus terpapar secara langsung ya, bukan matahari cerah seperti ini, tapi matahari yang memang langsung menyinari dia gitu. Minimal 5 jam per hari. Itu lebih banyak sih lebih baik gitu. Karena untuk mengalirkan energinya ini membutuhkan yang banyak matahari. Kemudian unsur yang selanjutnya itu adalah air ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan musim tanamnya. Kalau memang musim tanamnya itu di bulan kemarau, teman-teman memang nggak perlu terlalu sibuk mengurusi airnya gitu, karena memang sudah ada hujan. Tapi masalahnya kalau menanamnya itu di di musim kemarau ya, itu tanaman timun ini memerlukan begitu banyak air. Jadi harus disiram gitu menggunakan ya kocor ataupun sejenisnya gitu. Karena kalau tidak ya mereka nutrisinya itu akan terhambat, dan otomatis apabila sudah masa ke pembuahan, buahnya itu akan kecil-kecil gitu. Nah untuk yang di sebelah sini juga tipe buahnya sama ya, mulai mengecil gitu dibandingkan dengan panen-panen yang sebelumnya. Sudah habis di sebelah sana ya, kita ke sebelah sini mungkin masih ada. Nah ini yang timun sayur ya, yang biasa di lalapan gitu, ataupun dijadikan acar ini bisa. Nah ini karena kekurangan matahari ya, di atasnya itu cukup lebat gitu. Tinggal itu tuh satu lagi tuh di sebelah sana.
sini juga bisa sebenarnya buat dimakan aja nanti di rumah. Ini juga bisa. Oke, kita sudah selesai melakukan pemanenan ya. Nanti kita kumpulkan terlebih dahulu karena itu tadi saya tinggal di beberapa tempat gitu. Nah, beginilah kondisi ya tanaman-tanamannya. Mungkin minggu depan ya, sekarang hari Sabtu tanggal 1 April, mungkin minggu depan kalau nggak tanggal 4 tanggal 5-an ya, ini akan saya bongkar semuanya dan kita olah lagi tanahnya untuk bisa ditanamin timun ataupun jenis tanaman yang lainnya. Nanti kita pikirkan lagi. Yang jelas kita nanti akan olah dulu, dan ini akan kita babat semuanya ya, yang sudah mengering terutama seperti itu, karena emang banyak banget yang sudah mengering gitu. Jadi nanti akan kita babat. Kita masuk ke ember karena nanti ya biar sekalian langsung dicuci, karena ini harus dicuci menggunakan air garam seperti itu supaya melepaskan dari residu ataupun pestisida ataupun pupuk yang mungkin menempel saat kita gunakan penyemprotan. Jadi harus dicuci dengan bersih terlebih dahulu sebelum dijual. Oke, kita sudah berada di kebun yang sebelah sini ya. Nah, ini nih cahaya matahari yang saya maksud tadi gitu. Jadi kan bisa dilihat ya, di sebelah sini tuh semuanya terkena sinar matahari ya. Berbeda di sebelah sana, ujung sana ya, dan juga di ujung yang sana itu tidak terkena sinar matahari secara maksimal gitu. Jadi mungkin ini yang menyebabkan pertumbuhan mereka itu buahnya kecil-kecil. Yang di sebelah sini juga iya gitu, buahnya kecil-kecil. Nah, inilah ya, dapat segini ya, kurang lebih ini kalau ditimbang semua ya sekitar 5 kilo lagi gitu. Tapi ini sudah banyak yang kecil-kecil, artinya kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar 15 ribuan lagi berarti itu. Walaupun memang kayaknya cuma 15.000 gitu, tapi nggak apa-apa gitu, karena kebun yang tadinya ini nggak menghasilkannya di sini tuh dulu itu memang tempat sampah gitu, yang tadinya itu nggak menghasilkan. Tapi kalau kita berikan tanaman timun misalnya seperti ini, 15.000 sekali panen. Coba kalau misalkan 10 panen itu katakanlah berarti 150.000, otomatis tanaman ini menghasilkan laba bersih, dipotong pupuknya itu nggak sampai 50.000 lah untuk bel gitu. Itu tentunya akan menghasilkan ya misalkan 100.000 gitu katakanlah. Ini jauh lebih istilahnya menguntungkan daripada memang kita nggak pakai sama sekali gitu. Dan nantinya kita akan evaluasi dan juga akan pertimbangkan, dan nanti kita akan kembangkan jenis tanaman-tanaman lain yang memang bisa ditanam di sini gitu. Konsepnya adalah bagaimana kita menerapkan lahan yang memang tidak terurus, terawat, ataupun tidak bisa menghasilkan apa-apa, kita berikan space sedikit lah seperti ini saja gitu. Ini sudah bisa menghasilkan gitu, daripada tidak bisa menghasilkan sama sekali ya. Anggap saja ini juga buat kesibukan kita di sela-sela mungkin kesibukan yang lain ya. Menanam seperti ini adalah cara terbaik untuk kita menghilangkan stres gitu. Apalagi itu kita sudah melihat pohon kita yang hijau-hijau daunnya gitu, itu tentunya bisa menghilangkan stres kita. Dan perawatannya itu cukup mudah, apalagi tanaman timun seperti ini di musim hujan kita tidak perlu capek-capek menyiram air dengan banyak. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya panen kita yang terakhir. Jangan lupa untuk menonton video-video kita yang berikutnya.